Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan ini tadi kita mendengar dalam Injil bagaimana walaupun Yesus melakukan tanda-tanda dan mukjizat yang begitu besar, orang masih menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa iblis sendiri. Nah, itu yang sebenarnya suatu hujatan yang besar. Pertama kita lihat memang ya bahwa kuasa Tuhan itu begitu besar. Bagi kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala kuasa iblis. Dan bahkan juga mereka yang percaya kepada Yesus jauh lebih berkuasa daripada iblis, sehingga dalam Injil Markus misalnya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan. Jadi itu diberikan kuasa kepada manusia. Tetapi pertama tadi, kenapa orang-orang itu bisa menyangkal Yesus? Mereka melihat tanda-tanda mukjizat yang begitu banyak dilakukan, tapi mereka tidak percaya. Nah, inilah saya kira saudara-saudari yang terkasih. Pada manusia itu kelekatan itu membuat orang buta. Jadi ada kelekatan macam-macam. Jadi ada kelekatan karena pengetahuan lalu menjadi sombong. Lalu kelekatan akan kenikmatan duniawi, mencari kepuasan indrawi macam-macam itu. Jadi ketamakan dan lain-lain membuat orang buta terhadap rahmat dan karya Allah. Karena itu kita harus boleh kata lepaskan segala-galanya itu. Dari satu pihak kita melihat bahwa sebenarnya kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kuasa iblis. Karena iblis itu hanya ciptaan saja, ciptaan malaikat agung sebetulnya, tapi yang memberontak kepada Allah. Dan karena mereka memberontak, akhirnya mereka menjadi iblis itu. Dan karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah takut kepada roh jahat. Tidak usah takut kepada kuasanya. Asal, nah ini syaratnya, asal kita tetap berpegang pada Tuhan dan boleh dikata kita selalu bersandar kepada Tuhan. Seperti ini memang sudah beberapa kali saya ulangi, tapi saya katakan kan ini dasar sekali. Kita harus sadar kamu tidak usah takut dan kamu lebih kuasa daripada si jahat kalau kamu tetap tinggal pada Yesus. Seperti di sabda Tuhan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tapi kalau ranting itu lepas dari pokoknya, dia akan mati, kering, dan dibakar. Dan karena itu, kalau manusia lepas dari relasinya dengan Yesus, dia menjadi mangsa iblis dengan mudahnya. Dan dia akan dikuasai iblis, sehingga segalanya dituntun itu kepada mencari kenikmatan, mencari kekayaan yang tidak berubah, dan keserakahan dan sebagainya. Nah, ini semua ada iblis. Seolah-olah itu hebat. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira kalau itu kita mendengar apa yang dikatakan dalam Injil Markus tadi, Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi kemudian itu sudah, saya harap tidak ada dari antara Anda yang menjadi seperti orang Farisi tadi. Begitu sombongnya sehingga merasa tahu segalanya. Memang ada orang yang menjadi dewasa ini di dunia ini. Banyak sekali menjadi begitu sombong sehingga merasa tahu segalanya itu. Dan karena itu juga membuang Allah. Dan akibatnya akan hancur mereka. Tapi saudara-saudara kamu yang hadir di sini, saya kira yakin bahwa bukan kamu yang mengasihi Allah,
tetapi Allah yang mengasihi kamu lebih dahulu. Tapi kalau kamu menolak kasih Allah, ya kamu akan celaka. Tetapi kalau kamu, walaupun kamu lemah dan sebagainya, tapi percaya kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, maka rahmat Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi tadi dalam Injil dikatakan bagian yang kedua, yaitu ketika Tuhan Yesus datang, itu ibunya dan saudara-saudari mengatakan, itu sudah. Lalu Yesus mengatakan, saudaraku siapa? Mereka yang mengatakan, tadi katakan di sini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kita harus berpedoman pada kehendak Allah, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ini saya kira merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Kita harus betul-betul itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu. Jadi di sini kita melihat misalnya saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa dalam perumpamaan itu, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Lepas dari pokok, kamu akan kering, akan dibakar. Sebaliknya, kalau kita tinggal pada pokok anggur itu, seperti kata dalam perumpamaan itu, ya, lalu ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Kalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu diberi. Tentu saja kalau kita tinggal dalam Yesus, kita tidak mungkin minta sesuatu yang berlawanan dengan itu. Misalnya kalau kamu berdoa, Tuhan, orang ini membaca hukum dia, itu tidak bisa, saudara. Jadi kalau kamu, orang itu menyakiti atau fitnah, hukum dia, itu tidak bisa. Justru kalau ampunilah dia, saudara, maka Tuhan akan berikan ampun. Karena apa? Kalau kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan dendam dan sebagainya, ini sebetulnya suatu perbuatan yang bodoh. Dalam doa Bapa kami, apa yang kamu doakan tiap hari? Ampunilah kesalahan kami, ya, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Dan orang yang menyimpan dendam itu, menyimpan sakit hati, sebetulnya saya pikir orang paling bodoh di dunia ini. Apa sih yang bisa dinikmati kalau orang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam? Saya harap di sini tidak ada yang menyimpan dendam, ya, atau ada. Nah, kalau kamu menyimpan dendam, kamu tuh orang yang bodoh sekali. Apa yang bisa dinikmati dari dendamnya itu? Ini saya ceritakan satu lagi, memang sudah pernah saya ceritakan juga, tapi ini sebagai contoh yang menarik. Suatu saat ada seorang bapak, dia itu dendam sekali dengan iparnya. Entah apa sebabnya, saya tidak tahu waktu, tapi dendam. Terus kemudian dia itu ketemu saya, Pak, kamu tuh bodoh sekali. Lalu kalau dia, karena apa? Kalau dia itu menjelaskan dendamnya luar biasa. Kalau sedang makan, salah satu anggota keluarga menyebut nama iparnya saja, langsung tidak bisa makan. Kalau dia mau tidur, terus ingat iparnya, semoga begini tidak bisa tidur. Terus saya kira,
Itu bodoh sekali. Iparmu karena mungkin dia tidak tahu lah, saat dia sudah bertobat, dia bisa makan dengan enak, lalu dia bisa tidur dengan nyenyak. Kamu nggak bisa, itu bodoh sekali saya katakan itu. Tapi akhirnya itu saudara, itu bapak itu dia insaf. Lalu dia mengaku dosa waktu itu, tapi mungkin ya karena pertobatannya belum sungguh-sungguh, tapi dia sudah mau. Lalu setelah mengaku dosa, dia mengatakan pada saya, Romo, kok perasaan dendam itu belum hilang. Ya, lalu kebetulan hari itu, hari ada retret awal, dia ikut retret awal, dan kemudian setelah dia betul-betul dia mohon kepada Tuhan supaya dibebaskan itu, dan waktu pencurahan Roh Kudus, Tuhan menghapuskan semua dendamnya, sehingga dia mengalami sukacita. Dan kemudian pagi-pagi, setelah itu hari Minggu pagi, dia datang kepada saya, Romo, dari sini saya mau pergi ke tempat ipar saya, bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Kemudian apa? Dendam sakit hatinya hilang, lalu dia mengalami sukacita. Nah inilah saudara. Karena itu bagi Anda, kalau ada disakiti hati orang, ini ada dua cara untuk itu. Kalau Anda tetap mengedendam, itu bodoh sekali, dikatakan begitu. Tapi coba, ini suatu yang dikatakan Tuhan, ampunilah seperti kamu akan diampuni. Jadi kalau misalnya orang sakit hati, kamu disakiti hati orang ya, lalu gini, Tuhan saya persembahkan ini kepadamu untuk silih, untuk baik dosa-dosa kami, dan untuk pertobatan orang yang berdosa. Saya yakin kalau betul-betul Anda berkata demikian, itu ada dua keuntungan. Apa? Yang pertama, sakit hatimu hilang, diganti dengan damai dan sukacita. Silakan coba. Itu ada damai sukacita. Nah ini daripada menyimpan dendam terus itu bodoh sekali. Tidur ingat itu gini tidak bisa tidur. Tapi coba persembah. Tuhan, saya persembahkan ini kepadamu untuk demi kemuliaan namamu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu nanti kamu akan itu. Yang pertama-tama saya kira kamu akan mengalami damai dan sukacita. Justru seringkali orang bodoh itu, saya dendam ini menyakiti saya, awas kesempatan saya bunuh dia atau gitu. Lah ini bodoh sekali itu. Lah ini saudara, tapi kalau kita tadi itu, kemudian saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita betul-betul bersatu dengan Yesus, dan ini saya kira penting sekali. Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku, itulah saudaraku, itulah ibuku. Jadi demikian, kita harus melakukan kehendak Allah. Dan kemudian kalau kita betul melakukan kehendak Allah, maka saya kira apa yang dikatakan Tuhan tadi, ini saya kira penting sekali. Jikalau kamu itu dalam Injil Yohanes 15 pasal 7 ya, Yohanes. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan itu kamu akan menerimanya. Jadi itu betul-betul kita harus percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, dan hal itu juga dikatakan dalam tadi Injil itu pasal 14 ya. Lalu dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Maka kita lihat seperti para rasul jelas ya. Karena dan itu mereka pada percaya kepada Tuhan, mereka melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan. Tetapi itu bukan hanya berlaku pada zaman para rasul, itu juga berlaku pada zaman kita, saudara. Bagi Tuhan seperti tidak ada yang mustahil asal kita betul percaya. Ya, lalu yang tadi dikatakan lagi. Jadi kalau kamu tinggal Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Apapun yang kamu minta, tentu saja meminta sesuatu yang baik. Ya, artinya bukan tadi Allah hukum dia itu karena dia menyakiti hati saya, itu tidak bisa. Tapi kalau kita minta apa yang baik itu tidak ada yang mustahil. Dan saya lihat dari macam-macam pengalaman saudara, orang yang sungguh beriman itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Mujizat-mujizat juga tetap akan terjadi asal kamu percaya. Itu. Jadi saya melihat ini misalnya beberapa kali terjadi ya. Jadi ya bisa contoh beberapa kali terjadi. Misalnya itu dulu ada seorang itu ibu yang sudah dia kanker stadium 4 ya, kanker stadium 4. Terus dia pergi ke dokter di Singapura, dikatakan ibu, lalu di sana kami nggak bisa berbuat, sudah terlambat, sudah stadium 4, umurmu tinggal 3 bulan. Jadi tapi hati-hati, jangan sampai kamu jatuh. Kalau kamu jatuh, pendarahan, lalu game, kamu mati. Lalu tidak tahu bagaimana dia datang ke sini. Lalu saya masih ingat itu karena ini peristiwa itu sangat. Dia didoakan seorang frater. Setelah didoakan itu ya rupanya dia memang percaya dan itu sungguh. Lalu dia sakit perut. Nah kalau sakit perut kemana? Kalau orang sakit perut kemana? Ke WC ya. Akhirnya pergi ke WC. Waktu dia sampai WC, begitu dia duduk itu pendarahan. Wah, dia aduh Tuhan, masa aku harus mati di dalam WC? Karena dokternya sehingga jangan sampai pendarahan. Kalau pendarahan kamu akan jangan jatuh, pendarahan kamu mati. Lalu dia bertanya, aduh Tuhan, apakah saya harus mati di dalam WC? Lalu tapi dia pasrah. Setelah beberapa, loh kok saya saya masih hidup, saya kok tidak mati. Tapi kemudian setelah itu dia pergi ya biasa. Jalan dari kebetulan waktu itu di sana di Lembah Karma di gereja itu Kapel Maria Bunda Karmel itu. Lalu dari situ dia pergi jalan terus ke mendekati saya bilang, kok badannya lebih sehat. Allah doakan, saya sembuh. Lalu kemudian itu dia pergi. Besoknya itu hari Senin dia pergi lagi ke Singapura ke dokternya. Dokter, periksa saya. Dokter, ibu baru berapa hari yang lalu ibu saya periksa. Iya dokter, tapi saya sudah sembuh sekarang. Akhirnya kan didesak dokternya, sudah periksa. Dan kemudian terkejut. Ya 90% hilang. Kamu minum obat apa? Dokter, saya tidak minum, tapi saya cerita bahwa saya didoakan seorang itu dan ya ini 90% sudah hilang, tapi masih 10%. Jadi harus dikemo yang 10%. Ya baik. Begitu dia keluar dari tempat dokter, sakit perut lagi. Sakit perut lagi, pergi ke WC lagi. Waktu di WC, tapi kemudian dia tahu, ini yang 10% habis hilang. Lalu karena pengalamannya itu, 10% hilang. Lalu dia ketuk lagi ke tempatnya dokter. Dokter, periksa saya. Ibu belum 1 jam
saya diperiksa kok sampai, iya dokter, tapi yang 10% itu hilang. Karena didesak-desak, dokternya akhirnya sudah diperiksa. Kemudian dokter, ya luar biasa hilang, 10%-nya hilang. Nah sampai sekarang, itu sudah berapa tahun yang lalu, itu ibu itu masih giat sekarang dalam gereja. Ya, rahmat Tuhan tidak mustahil. Lalu masih banyak lagi sebenarnya yang terjadi, penyembuhan-penyembuhan macam-macam. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau betul-betul kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi ini tadi sebagai satu contoh. Lalu contoh lain yang sangat memang mengagumkan, yaitu ada seorang bapak dibawa dari rumah sakit pakai ambulans, lalu pakai meja duduk gitu, masih ada itu apa namanya. Jadi, tapi kemudian setelah itu diberkat Sakral Maha Kudus karena dia begitu beriman, akhirnya ketika menerima berkat Sakral Maha Kudus, langsung dia merasa kuasa Tuhan mengalir dan saat itu juga sembuh, lepaskan dan dia mulai berdiri dan sembuh. Nah, ini hanya beberapa contoh, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh saudara. Karena itu saya kira yang penting bagi kita, bahwa hidup kita yang paling penting, kita harus bersandar kepada Tuhan. Relasi kita pada Tuhan, yaitu tadi, kamu adalah ranting-ranting pada pokok anggur. Pokok anggur ialah Yesus dan kita semua ranting-ranting. Maka kalau kamu tinggal pada pokok anggur, kamu akan dapat. Memang saudara yang terkasih, jalan Tuhan seringkali sulit kita mengerti. Ada orang-orang yang meninggal dalam usia muda. Misalnya seperti Santa Teresa dari Lisieux. Itu meninggal usia muda sekali, umur 24 tahun saya kira. Tapi menjadi orang kudus besar sudah itu. Ya, terus misalnya lagi ini satu contoh yang mungkin juga mengherankan, jalan Tuhan itu ya sulit kita mengerti, tapi saya tahu. Misalnya 3 gembala dari Fatimah yang mendapat penampahan Bunda Maria. Lalu waktu itu mereka ditunjukkan oleh Bunda Maria realitas neraka yang mengerikan sekali. Tetapi sebelumnya Bunda Maria berjanji bahwa mereka semua akan dibawa naik ke surga. Dan karena itu seandainya tidak, mereka bisa mati ketakutan itu. Karena sangat mengerikan itu realitas neraka. Tapi kemudian sesudah itu pada waktu penampahan pertama itu, ini jalan Tuhan memang seringkali tidak kita mengerti. Jadi apa itu, Lucia umur 11 tahun waktu itu, Francisca umur 9 tahun, Jacinta umur 7 tahun. Lalu kemudian 2 tahun kemudian Jacinta dipanggil Tuhan, Francisco juga dipanggil Tuhan. Jadi Jacinta pada umur 9 tahun. Francisco pada umur 11 tahun. Tapi Lucia yang waktu itu umur 11 tahun meninggal baru umur 97 tahun. Ya bagaimana? Karena waktu Bunda Maria dalam waktu singkat saya akan mengambil itu Jacinta dan Francisco. Lalu saya tanya, lalu saya bagaimana? Saya tinggal sendiri. Jangan takut, aku menyertai kamu. Saya memerlukan kamu untuk menjadi juru bicaraku di dunia ini. Nah itu memang jalannya. Ya kalau kita pikir dari umur 11 tahun sampai umur 97 tahun. Ya memang sebetulnya si Francisco itu dia karena tahu dia akan naik surga, dia tidak ingin umurnya diperpanjang. Dia meninggal dalam usia 11 tahun. Ya, tapi itu ya macam-macam saudara. Lalu kalau kita lihat dari
beberapa tokoh lagi, misalnya seperti tadi Santa Teresa, lalu Elizabeth dari Trinitas itu menjadi orang kudus besar juga meninggal dalam usia 26 tahun. Ya, tapi ada juga orang meninggal sampai usia lanjut sekali, santo itu kayak gitu. Jadi jalan Tuhan tidak tahu. Karena itu kita harus selalu mencari apa kehendak Tuhan. Bagi kita sebetulnya kalau orang dipanggil meninggalkan dunia ini, kalau dia bersatu dengan Tuhan, dia akan melihat Tuhan dalam kemuliaan surga. Maka seperti Fransisco itu dikatakan, itu waktu ditanya orang, kamu jadi apa? Mau jadi ini? Jadi, oh tidak. Terus, oh saya tahu kamu jadi imam. Tidak. Karena mau jadi apa? Saya mau pulang ke surga. Waktu itu umur 11 tahun. Tapi dia mengatakan, saya mau pulang ke surga. Nah ini jalan Tuhan yang seringkali tidak kita mengerti, saudara-saudara. Tapi itulah, tapi bagi kita yang penting ialah tadi, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi minta sesuatu yang baik yang saya kira memang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu yang utama bagi kita semua, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak melupakan Tuhan Yesus, apapun itu, ya seperti itu. Misalnya seperti Santa Teresa dari Lisieux, dia pada akhir hidupnya dia banyak sekali menderita, tapi itu pemurnian. Dia mengatakan bahwa banyak misalnya para martir, kalau dibunuh karena nama Yesus, mereka bisa bersuka cita. Tapi dikatakan Teresa mengatakan, tapi raja para martir, dia meninggal dalam ketakutan. Misalnya contoh para martir, beberapa martir itu seperti Santo Laurentius ya, dibakar, masih bisa bergurau. Dia dibakar hidup-hidup, saudara. Tapi ini sudah matang, coba dibalik masih bisa bergurau dalam keadaan begitu. Lalu seperti ada itu seorang martir dari Korea, disalibkan, tapi dia masih bisa berani mewartakan Injil. Nah ini memang jalan Tuhan itu berbeda yang satu dari yang lain. Santa Teresa Lisieux yang bukan menjadi martir, tapi pada saat dia mau mau meninggal, dia mengalami katakanlah semacam kegelapan, sehingga dia para martir memati dengan sukacita, tapi raja para martir itu mati dengan ketakutan. Tuhan Yesus sendiri itu pada saat waktu disalibkan, dia ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saat terakhir kan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Dan Santa Teresa dari Lisieux juga luar biasa. Dia ketakutan sekali sampai saudarinya, kebetulan mereka itu di dalam biara itu ada empat bersaudara yang itu. Lalu saudarinya Suster Pauline waktu itu yang menjadi pimpinan kita, melihat adiknya kok begitu ketakutan, padahal dia tahu bahwa adiknya itu orang suci, tapi kenapa menjelang mati begitu ketakutan itu. Tapi akhirnya Pauline berdoa. Tapi saudara, kemudian Teresa itu mengalami Tuhan Yesus itu sendiri mengalami ketakutan. Jadi seperti saya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi pada saatnya akhirnya
Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diri. Dan begitu juga Santa Teresia ini mengalami ketakutan seperti itu, pemurnian. Pemurnian bukan hanya untuk memurnikan dirinya, tapi semacam rahmat yang diberikan Tuhan melalui dia untuk pertobatan banyak sekali orang. Lalu pada saat terakhir memang dia sebelum meninggal itu, Yesus, aku mengasihi engkau. Lalu kemudian sama Yesus, aku mau, lalu begitu meninggalkan. Nah, ini tanda bahwa dia meninggal dalam Kristus. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia masih dibaringkan di tempat itu, di tidurnya masih itu, mayatnya dibayangkan. Lalu ada seorang suster jadi yang merasa bersalah terhadap dia di dalam biara itu. Lalu dia meminta ampun kepada Teresia. Dia sebetulnya meletakkan kepalanya pada kaki Teresia begini. Tapi apa yang terjadi ketika dia meletakkan kepalanya pada kaki itu, kebetulan dia itu sudah lama sekali sakit kepala. Tapi ketika dia meletakkan kepalanya pada kaki Teresia, seketika itu juga dia sembuh. Nah, ini tanda bahwa Teresia itu meninggal dalam Tuhan. Memang caranya berbeda-beda. Ya. Yang lain lagi meninggal dengan tenang itu. Tapi Teresia itu berbeda. Jadi berbeda. Tapi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang penting bagi kita, kita harus selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan kehendak Allah itu yang harus menjadi pedoman kita. Kalau seperti tadi kata Tuhan Yesus, kalau kamu melakukan kehendak Bapakku, kamu adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku. Nah ini, karena itulah yang menjadi pedoman. Kalau demikian, di dunia ini juga kita tidak usah takut akan apapun. Walaupun memang kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dalam pencobaan, tetapi Allah itu setia, seperti kan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di mana ada pencobaan, di situ juga ada rahmat. Nah itu saudara-saudari. Karena itu kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Bagaimana itu. Tuhan tahu bahwa kita ini anak-anak yang dikasih Allah. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, orang tua siapa yang melupakan bayinya? Ya, jadi kalau itu orang-orang itu jadi para ibu, bapak di sini, kalau punya anak kecil, anaknya sakit, yang bingung siapa? Anaknya atau ibunya? Anaknya demam diam gitu. Oh, ibunya yang takut, pulang coba ke dokter macam-macam gitu. Nah, ini. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan juga bahwa di hadapan Tuhan kita harus menjadi seperti seorang anak kecil kepada itu. Kalau seorang ibu mengasihi anaknya, maka Tuhan jauh lebih daripada ibu tadi. Dan inilah yang harus menjadi pedoman kita. Karena itu juga relasi pribadi dan Tuhan. Lalu kalau demikian, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin.